alaihissalam ketika mau memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina, ya, itu kan disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ketika Ratu Balqis sudah mau mendekat, Nabi Sulaiman bertanya, barang siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis? Jin Ifrit angkat tangan, ana atika qabla antaguma min magomik. Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis itu sebelum rapat ini selesai. Sebelum rapat ini selesai, saya bisa datangkan. Kata Nabi Sulaiman, terlalu lama. Ini Ratu Balqis sudah di depan pintu gerbang. Akhirnya ada seseorang yang dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala. Ilmu di sini disebutkan adalah ilmu laduni, yaitu asistennya Nabi Sulaiman. Bukan Nabi loh ya, bukan Rasul. Asistennya Nabi Sulaiman. Ya, mengatakan ana atika qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis itu, wahai Nabi Sulaiman, dari negeri Yaman ke Palestina sebelum matamu berkedip. Jadi sebelum matanya Nabi Musa berkedip ini singgasananya sudah datang. Bayangkan Pak, padahal bukan Nabi loh, bukan Rasul, kok bisa datangkan singgasana seperti itu? Kenapa itu? Itu namanya ilmu laduni, ilmu pemberian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang khusus. Ya, jadi maaf ya, Nabi Sulaiman aja seorang Rasul nggak bisa datangkan singgasana, malah asistennya yang bisa datangkan singgasana. Maksudnya apa? Kata Allah Ta'ala, kita ini nggak usah sombong. Sepinter-pinternya kita ada orang yang lebih pintar. Ya, baru S1 sombong, padahal di atas S1 ada S2 loh. Baru S2 sombong, padahal di atas S2 itu ada S3. Saya aja S3 nggak sombong Pak. Ya, SD, SMP, SMA, S3 saya. Ya, kalau ditanyai pendidikan terakhir apa? S3. Oh hebat ya, SD, SMP, SMA. Ya, nggak mau kalah saya dengan S1, S3 langsung. Ya, jadi nggak usah sombong. Ya, maaf Pak. Anda gitu, umpamanya saya sombong, mau saya sombong, padahal saya nggak tahu ilmu kedokteran, saya sakit pun pasti ke dokter. Mau ilmu mana yang mau saya sombongkan? Uang ilmu sedikit kok masih ada. Masalah kesehatan saya nggak paham, masih ada orang yang lebih pintar dengan ilmu kesehatan. Saya mau sombong dengan ilmu saya, padahal ada orang yang lebih pintar, umpamanya arsitek bangunan. Saya pun kalau bangun rumah, bangun bangunan pasti panggil arsitek, manggil orang yang ngerti bangunan. Loh, padahal ilmu saya ini sedikit, jadi mana yang mau disombongkan itu mana? Ya. Bahkan seandainya seluruh ilmunya manusia dan malaikat ini digabung jadi satu kepintarannya, itu ibarat satu tetes air di atas lautan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak pantas kalau kita sombong, ini nggak pantas. Ya. Makanya para ulama mengatakan, ya, perbedaan ilmu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama, bahwasanya ilmu Allah Ta'ala itu sangat luas. Manusia tidak bisa mendekati apalagi menyamai dengan ilmunya Allah Ta'ala. Kemudian perbedaan ilmu manusia dengan ilmunya Allah Ta'ala itu, ilmunya manusia itu lewat media atau alat Pak. Tapi kalau Allah Ta'ala ilmunya itu tanpa media atau alat. Anda jadi pintar, maaf karena punya akal. Kita jadi pintar Pak karena punya otak, karena punya otak, punya akal. Kita bisa membaca karena ada media mata, bisa melihat media mata, bisa membaca karena ada media apa? Lisan. Jadi kita ini pintar karena ada media. Coba orang itu buta, orang itu bisu, orang itu otaknya berkurang, nggak bakal bisa jadi pintar ini orang. Jadi maaf, manusia itu punya ilmu, punya pengetahuan, bisa pintar karena ada sebab media. Tapi kalau Allah nggak pakai media, Allah itu langsung pintar dengan sendirinya. Itu perbedaan ilmu manusia dengan Allah Ta'ala. Dan ilmunya Allah Ta'ala itu kekal, tidak mungkin hilang, tidak mungkin dilupakan. Tapi kalau ilmunya manusia Pak, maaf, bisa dilupakan, bisa tidak kekal. Saya kasih contoh ya, tahun 40-an umpamanya mobil, adakah sekarang mobil tahun 40-an? Nggak dipakai lagi Pak, dilupakan, mobil mesinnya sudah nggak cocok dengan zaman sekarang. Ya, jangankan mobil tahun 40-an, mobil tahun 70-an Anda cari zaman sekarang nggak ada. Kenapa? Sudah nggak cocok, dilupakan mesin tahun 70-an itu. Ya, jadi orang yang meracik mesin mobil tahun 70-an, sekarang mesinnya sudah nggak dipakai lagi Pak, ilmunya nggak dipakai lagi, dilupakan. Ada yang mesin lebih hebat. HP umpamanya tahun 2000-an, ya, tahun 2000
ribuan. Wah, HP-nya dulu besar Pak, segini Pak. Buat ngeprok maling bisa semaput malingnya itu. Zaman dulu segini besarnya. Berat berapa kilo itu? HP zaman dulu itu. Ya, harganya 20 juta hampir tahun 2000 itu. Saya punya paman itu beli harganya tahun 20 juta 20 juta sebelum moneter. Besar segini HP-nya. Sekarang mana ada HP besar segini? Nggak dipakai, dihilangkan sudah. Kenapa? Ada yang lebih baru lagi, pengetahuannya, ilmunya lebih hebat masalah HP. Jadi kalau ilmunya manusia ini Pak, bisa nggak dipakai lagi. Tapi kalau ilmunya Allah Ta'ala itu tidak bisa dilupakan dan tidak bisa hancur, pasti kekal kalau ilmunya Allah Ta'ala. Tapi kalau ilmunya manusia itu bisa hancur, bisa dilupakan. Dengan semakin majunya zaman, teknologi semakin canggih ya. Jadi bisa dilupakan, ilmu-ilmu yang dulu itu dilupakan ya. Kayak dulu mamanya maaf orang jualan pakai mesin kasir Pak, pakai uang. Sekarang nggak pakai HP. Tinggal scan langsung berkurang dari rekeningnya. Bisa Anda bayangkan? Jadi kasir itu sekarang sudah nggak berfungsi. Mesin kasir itu jarang berfungsi. Anda lihat di tol-tol itu. Kalau dulu tol itu tiap satu tol itu satu orang megang satu kasir. Sekarang kasirnya mesin kasir nggak dipakai. Jarang orang pakai mesin kasir. Kenapa? Pakai e-tol, pakai kartu, tinggal nempel langsung berkurang saldonya. Subhanallah. Jadi sepintar-pintarnya orang itu kalau tambah zaman ilmunya nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau ilmunya Allah Ta'ala itu nggak bisa Pak. Tetap sepanjang zaman selalu dipakai. Kalau ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maaf kalau kita sombong dengan ilmu sekarang, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ada orang yang lebih hebat penemuannya daripada kita. Jadi ilmunya kita itu tidak mungkin kekal. Yang kekal itu hanya pengetahuan atau ilmunya Allah Ta'ala. Kemudian pengetahuan perbedaannya ilmu Allah Ta'ala dengan ilmunya manusia. Pengetahuannya Allah Ta'ala itu bukan dari hasil sesuatu, tapi sesuatu itu hasil dari ilmunya Allah Ta'ala ya. Jadi kita ini kalau menciptakan sesuatu, menciptakan ilmu itu karena ada sesuatu Pak. Tapi kalau Allah Ta'ala nggak menghasilkan sesuatu karena ilmunya Allah Ta'ala. Contoh ya, saya kasih contoh, umpamanya orang main game. Sekarang kan lagi game kan lagi hebat-hebatnya. Apa itu game itu di HP apa namanya? Mobile Legend ya. Terus apa lagi? PUBG ya. Apa? PUBG. Ya, PUBG. Kan itu kan maaf. Kadang kan orang main mobil itu kan bisa hebat itu, main game itu. Kalau di Amerika itu Pak, sampai yang juara itu bisa dapat ratusan juta. Di Indonesia main game bisa dapat puluhan juta. Kenapa orang kok bisa pinter main game? Karena ada media game dia. Jadi dia pinter main game karena game itu muncul, karena game itu dimainkan oleh dia. Jadi dia dapat ilmu karena ada media game. Sebenarnya yang hebat itu bukan main game, yang nyiptakan gamenya itu loh. Kok bisa dia menciptakan game sehebat itu? Jadi ilmunya orang itu keluar menyebabkan sesuatu ilmu. Tapi kalau ada orang yang pintar dengan main game, itu karena ada sebab gamenya. Fahamin ya? Ada sebab gamenya. Dia pintar kenapa? Ada gamenya yang muncul. Sebenarnya yang lebih pintar itu yang nyiptakan game, bukan yang main game dapat jutaan itu, ratusan, bukan. Kalau dia pintar gara-gara main game itu, yang nyiptakan game itu yang hebat. Jadi ilmu manusia itu keluar karena ada sesuatu, sebab sesuatu. Tapi kalau Allah Ta'ala mengeluarkan sesuatu itu karena hasil dari ilmunya. Beda Pak. Beda. Contoh HP. Anda punya HP ya, dari HP ini bisa telepon, kemudian bisa SMS, bisa WA, bisa main Facebook. Anda pintar main Facebook umpamanya, pintar main WhatsApp, pintar main HP. Wah, HP ini pokoknya di kotak-katik, tahu semuanya. Sebenarnya yang hebat itu yang bikin HP, bukan yang ngotak-ngatik HP. Kalau yang ngotak-ngatik HP itu jadi pintar karena ada media HP. Sebenarnya yang pintar itu yang bikin HP. Kok bisa dia bikin HP seperti itu? Nah, jadi yang pintar itu yang menciptakan. Begitu juga Allah Ta'ala itu ilmunya menghasilkan sesuatu. Tapi kalau manusia itu sesuatu dihasilkan karena ilmunya, karena ada media sesuatu. Jadi beda
Ya, seperti orang main catur. Ya, catur ini kan permainan yang paling digemari orang banyak, Pak. Mulai zaman Nabi sudah ada catur itu. Catur itu ada mulai zaman 6 Masehi, abad 6 Masehi. Jadi zamannya Nabi Muhammad lahir itu sudah ada permainan catur. Ada yang mengatakan dari India, ada yang mengatakan dari Cina. Ya. Orang main catur. Wah, main catur umpamanya. Ya. Sebenarnya yang hebat itu, Pak, bukan pemain caturnya. Ya, orang main catur Anda lihat di luar negeri itu, wah, mikir main catur, cetek, ada cetekannya itu, apa itu nggak tahu saya. Ya, apa itu fungsinya itu? Ya kan, kalau habis maju kan cetek gini. Kalau saya lihat di televisi itu, nanti yang satunya musuhnya mikir, maju, cetek lagi itu, ada kayak jam-jamnya itu. Ya, sampai dapat kadang-kadang jutaan dolar, ratusan ribu dolar. Ya, maestro catur dunia umpamanya. Sebenarnya yang bukan maestronya yang terkenal itu, yang nyiptakan itu loh. Kok bisa nyiptakan catur itu ya apa? Ya. Kalau orang pinter main catur itu biasa karena belajar main catur. Dia pinter karena ada sesuatu. Sebenarnya yang pinter itu orang yang menciptakan catur. Kok bisa dia nyiptakan permainan catur itu dari mana gitu loh?